Ustadz Tiar ya, yang pada saat ini masih sedang siap-siap ya, sedang bersiap untuk masuk Zoom. Dan pada teman-teman semua peserta yang semoga Allah memberikan selalu ya nikmat sehat dan juga nikmat iman pada diri kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini kita dari kami se-Tangerang Raya ya, pengurus kami Komisariat se-Tangerang Raya alhamdulillah mengadakan halaqah sejarah. Ya, tentunya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada kedua hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, kepada para pengikutnya. Semoga kita tetap istiqomah ya mengamalkan sunnah beliau, dan juga semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi ini perlu bagi kita ya untuk selalu jaga kesehatan. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit. Nah, yang pertama yang mau saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh panitia yang telah berkontribusi, yang telah bersusah payah menyiapkan agenda pada malam hari ini, dan juga kepada teman-teman peserta semua yang telah hadir pada malam hari ini. Ya, sedikit informasi, agenda halaqah sejarah ini insya Allah akan diadakan 3 sesi gitu teman-teman. Yang pertama kita bahas Sirah Nabawiyah, yang kedua nanti kita insya Allah akan membahas sejarah Islam, sejarah perkembangan Islam di Indonesia, dan juga yang ketiga sejarah pergerakan mahasiswa. Ya, semoga nanti kita bisa berjumpa pada sesi selanjutnya ya teman-teman semua. Dan agenda halaqah sejarah ini juga bagian dari rangkaian agenda Daurah Marhalah 1 atau National Leadership Training yang insya Allah akan kita laksanakan nanti tanggal 18 sampai 20 Maret 2022. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bergabung dengan kami nanti bisa menghubungi panitia ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya ucapkan atas kekurangan maupun kekhilafan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bang Musa atas sambutannya. Baik, kawan-kawan semua, sebelumnya perkenalkan nama Ane Muhammad Yanuar Winata, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Asyukuriyah Kota Tangerang, dan alhamdulillah malam hari ini diberi kesempatan untuk menjadi moderator, dan alhamdulillah juga nih sudah ada 37 orang yang bergabung, Masya Allah, luar biasa. Untuk menambah keakraban ya teman-teman, boleh kenalan di kolom chat, tulis nama dan asal kampusnya ya. Silakan teman-teman. Assalamualaikum, Ane Ridwan dari Universitas Raharja. Masya Allah, salam kenal Bang Ridwan. Dari mana lagi nih teman-teman yang lain? Ada yang dari UIN mungkin? Oh iya, Bang Musa ya. Teman-temannya Bang Musa ada lagi? Yang dari UIN mungkin ya? Insya Allah, ini halaqah sejarah ini pesertanya rata-rata dari Tangerang Raya ya. Dan insya Allah semoga kita bisa belajar bersama, menambah hazanah keilmuan kita gitu, dan mendapat keutamaan dari mencari ilmu gitu. Sebagaimana yang kita tahu, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.
siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, dan eh, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga insya Allah. Baik, kawan-kawan semua, jadi sedikit informasi buat kita semua bahwa Halaqah Sejarah ini adalah serangkaian kegiatan pembelajaran sebelum pelaksanaan Daurah Marhalah 1 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 18, 19, 20 di bulan Maret nanti gitu. Halaqah Sejarah ini adalah agenda pra-DM atau pra-Daurah Marhalah 1, dan insya Allah Halaqah Sejarah ini akan dibagi menjadi 3 sesi setiap pekannya sebelum pelaksanaan DM nanti gitu. Dan Alhamdulillah malam hari ini adalah pertemuan pertamanya. Insya Allah hari ini kita membahas Sirah Nabawiyah, mengangkat tema sisi politik perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pemateri yang luar biasa. Insya Allah teman-teman sudah pada tahu ya, beliau adalah Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar. Beliau merupakan pakar sejarah dan pergerakan Islam, peneliti INSIS, dokter sejarah FIBUI, penulis buku politik Islam di Indonesia, dan masih banyak lagi. Insya Allah beliau sudah bersedia dan sudah bergabung juga bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu dalam kesehatan dan keberkahan ya Ustadz. Insya Allah untuk malam ini sudah siap Ustadz? Ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi kira-kira tujuan dari adanya Halaqah Sejarah ini teman-teman, bagaimana kemudian anak-anak muda khususnya mahasiswa bisa meneladani perjuangan dari Rasulullah SAW khususnya di sisi politiknya gitu. Dan kita tahu seperti apa sih peran politik pada zaman itu untuk agama dan masyarakatnya. Kemudian juga kita ingin tahu strategi politik Rasulullah itu, dan kita bisa ambil pelajarannya untuk kita terapkan di kehidupan kita saat ini gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi dari Ustadz ya, kepada beliau kami persilakan. Baik. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumi yalqah. Amma ba'du, para hadirin peserta calon ya, peserta daurah marhalah 1 kami di mana nih, Tangsel ya, Tangerang Selatan. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa bersilaturahim. Tadi mohon maaf harusnya jam 8 ya sudah gabung, tapi barusan dari masjid ya ada yang ngajak ngobrol, lupa ini. Alhamdulillah walaupun agak malam tapi kita bisa tetap bersilaturahim. Ini kita akan membincangkan satu topik, judulnya adalah sisi politik dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kita akan lihat dulu ya bahwa politik itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia itu terhadap politik dia sesuatu yang melekat terus gitu. Jadi dalam kehidupan manusia itu dimanapun, dalam keadaan apapun itu butuh politik. Nah, politik itu kalau secara sederhana ya, kita bisa mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan kekuasaan. Jadi dalam hubungan antar manusia, salah satu yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah kekuasaan, power. Jadi kekuasaan itu bukan sesuatu yang negatif, tapi itu kebutuhan sama seperti makan. Jadi makanan itu kalau kita makan tentu saja kan kita butuh itu. Tapi makan itu bisa ada yang menyehatkan, tapi juga ada yang merusak.
Umpamanya kita makan makanan bergizi ya, seperti ada karbohidrat, protein, lemak secara secara wajar normal sesuai dengan kebutuhan tubuh, maka akan membuat kita berenergi, kita bisa melakukan aktivitas dan badan kita sehat. Tapi kalau yang dimasukkan ke dalam perut kita, ya makanan-makanan yang sifatnya merusak, misalnya minum alkohol, minum zat-zat yang nanti akan membuat tubuh kita ini menjadi teracuni dengan makanan itu, maka tubuh kita menjadi rusak. Aktivitas makannya nggak bisa dipisahkan, cuma ada makanan yang baik, ada makanan yang buruk. Tapi kita tidak mengatakan bahwa aktivitas makan itu adalah buruk. Sama seperti politik, politik pun begitu gitu. Ada politik yang sehat, ada politik yang sakit. Politik yang sehat itu menyehatkan, menyejahterakan, membuat rakyat menjadi hidup dalam ketentraman, kesenangan, terlayani dengan baik kebutuhannya, terjaga keamanannya, kemudian segala urusan-urusan berkaitan dengan masalah umum semuanya terselesaikan dengan baik. Nah, itu politik yang sehat. Tapi ada juga politik yang sakit. Jadi kekuasaan yang yang merusak masyarakat. Kekuasaan yang membuat masyarakat menjadi hidup tidak tenang, hidup tidak nyaman, hidup tertindas, hidup tidak mendapatkan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkannya di dalam kehidupan. Nah, berarti itu politik yang rusak ya, politik yang sakit itu. Nah, kekuasaannya, politiknya itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Itu dibutuhkan oleh manusia, sama seperti makan, sama seperti kebutuhan manusia yang lain. Jadi ini adalah kita harus memahaminya sebagai satu kebutuhan. Jadi politik itu adalah need. Nah, makanya kalau di dalam Islam, karena need-nya manusia itu banyak, kebutuhan manusia itu banyak ya, pemenuhan atas kebutuhan manusia itu nanti sifatnya fardu kifayah. Seperti makan. Setiap orang pasti makan. Sama seperti politik, setiap orang itu pasti akan membutuhkan politik. Tapi orang yang melayani supaya orang mendapatkan makan itu kan tidak setiap orang. Kita beli makan di warung makan. Itu warung makannya satu mungkin ya. Yang makannya bisa ribuan orang, ratusan orang. Yang menyediakan makannya satu aja. Itu fardu kifayah. Begitu juga dengan politik kekuasaan. Nah, ini kekuasaan itu juga fardu kifayah. Yang butuh kekuasaan itu banyak. Setiap orang itu butuh kekuasaan. Sama seperti setiap orang butuh makan. Tapi yang menyelenggarakannya itu adalah sebagian orang. Itu fardu kifayah di dalam dalam kehidupan. Nah, maka setiap orang itu nanti kullun ya'malu ala syakilatihi. Setiap orang nanti akan bekerja, akan beramal sesuai dengan syakilah. Nah, syakilah itu apa? Syakilah itu bisa diartikan sebagai passion, keahlian, kemudian tuntutan dalam kehidupannya. Itu adalah syakilah. Jadi setiap orang itu nanti punya kelebihan, punya kemampuan masing-masing, punya desakan-desakan yang harus dikerjakan gitu. Itulah nanti yang akan menciptakan syakilah dalam kehidupannya, dan setiap syakilah yang dimiliki oleh seseorang nanti akan membuat seseorang harus terjun kepada salah satu wilayah, satu bidang yang sifatnya fardu kifayah tadi itu, termasuk politik. Nah, jadi kita harus memahami demikian ya, dalam konteks politik itu. Sehingga kalau kita memahami sejarah Nabi Muhammad SAW, kita akan memahami sejarah Nabi itu pertama kali secara utuh. Jadi jangan dulu bicara masalah politiknya, tapi kita harus bicara dulu soal keutuhan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab ajaran Islam ini kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan kata Allah Subhanahu Wa Taala ma farratna fil kitabi min syai'in. Al-Quran itu diturunkan ya, bukan diciptakan, tapi diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kata Allah ma farratna, tidak ada yang kami lewatkan fil kitab, di dalam Alkitab ini min syai'in, apapun yang ada di dunia ini. Kemudian di ayat lain disebutkan bahwa Quran ini tibyanan likulli syai'. Dia menjelaskan segala sesuatu. Nah, jadi kalau Al-Quran itu isinya tibyanan likulli syai',
menjelaskan segala sesuatu. Sedangkan kehidupan Nabi Muhammad SAW itu adalah implementasi dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sunnah Nabi itu adalah implementasi dari Al-Quran. Nah, maka yang diimplementasikan oleh Nabi di dalam kehidupannya itu bukan cuma satu aspek yang sifatnya kifayah, tapi keseluruhan yang dibutuhkan oleh manusia itu ada dicontohkan di dalam kehidupan Nabi dan diatur semuanya di dalam Al-Quran sebelumnya kan gitu. Jadi kalau kita baca Quran itu apa saja ada. Itu kemudian kalau kita lihat kehidupan Nabi, karena kehidupan Nabi itu kan adalah penjelmaan daripada Al-Quran, sehingga Al-Quran dengan sunnah atau kehidupan Nabi Muhammad SAW itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain itu. Nah, sehingga kalau kita memahami semacam ini kan gitu, kita paham bahwa kehidupan Nabi itu kita bisa membincangnya dari sudut apa saja kan gitu. Nah, hanya mungkin ya ini karena ini training sifatnya, ingin mengarahkan kepada satu pemikiran, satu pemahaman tertentu. Nah, ini mungkin juga kami ingin memberikan pembekalan kepada kader-kadernya untuk memiliki kepahaman tentang masalah politik secara lebih luas kan gitu ya. Nah, tentu saja tidak ada salahnya ketika kita membicarakan salah satu aspek dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, yaitu aspek politik atau aspek kekuasaan. Nah, inilah yang akan dibincangkan oleh kita pada malam hari ini, yaitu aspek politik dalam sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya yang kita bicarakan ini bukan the whole of life of Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari keseluruhan hidupnya Nabi Muhammad SAW, tetapi ba'du hayatihi, sebagian daripada kehidupan Nabi. Nah, sebagian dari kehidupan Nabi itu adalah masalah yang ada kaitannya dengan kekuasaan. Yang ini nanti apabila pada masa itu ya secara kifayah dijalankan juga oleh Nabi, oleh beberapa sahabat, dan nanti juga umatnya ke bawah ya setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Nah, itu juga kifayah, kekuasaan ini dijalankan oleh sebagian para sahabat, sebagian para tabi'in, dan seterusnya. Nah, sehingga kita kalau membaca sejarah politik ya pasti kita membicarakan sebagian kecil orang saja. Cuma karena dampak politik itu sifatnya publik, jadi dampak politik itu sifatnya luas, maka politik itu juga sering dibicarakan gitu, karena banyak yang merasakan kehadiran politik ini. Jadi kalau politik itu adil dirasakan bersama, politik rusak juga dirasakan bersama. Nah, inilah mengapa politik ini menjadi sesuatu yang cukup penting. Tapi sebenarnya ya yang penting itu bukan cuma politik, yang lain-lain banyak yang penting itu. Ekonomi penting, kemudian hubungan sosial ya penting, kemudian pendidikan penting, soal apa misalnya ya penyaluran hobi, seni dan sebagainya itu juga adalah hal-hal penting gitu ya di dalam kehidupan manusia. Nah, supaya nanti kita tidak menganggap bahwa satu-satunya perkara yang penting yang ada dalam kehidupan manusia cuma politik gitu, enggak. Tapi yang lain-lain juga sama pentingnya gitu. Nah, cuma politik ini ada ada kepentingannya. Nah, sama juga seperti yang lain ya, wilayah kehidupan lain. Kalau dalam ekonomi perlu ada ilmunya, kalau dalam kebudayaan perlu ada ilmunya, di dalam kesehatan ada ilmunya, di dalam teknologi juga ada ilmunya masing-masing. Nah, dalam politik juga ada ilmunya gitu. Jadi untuk sampai kepada kekuasaan dan bagaimana mengelola kekuasaan itu tentu ada ilmunya. Ada ilmu itu menandakan bahwa wilayah atau satu bagian yang dikerjakan dalam kehidupan manusia itu adalah sesuatu yang betul-betul penting ya dalam kehidupan masyarakat gitu. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi saya sengaja harus mengatakan ini dulu supaya nanti kita jangan salah persepsi ya bahwa kehidupan ini hanya politik saja yang penting. Tidak, semuanya dalam kehidupan kita ini punya kepentingan masing-masing.
Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, maka kita melihat Nabi ini kalau dikaitkan dengan politik ya, itu berada pada dua keadaan. Pada masa Rasulullah sedang di Mekah, Rasul itu adalah rakyat biasa. Artinya beliau ini tidak memegang kendali kuasa politik di Mekah pada saat itu. Kemudian ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, berubah ya, posisi Nabi itu sebagai amir, sebagai imam terhadap sebagai yang mengendalikan mengendalikan politik itu. Nah, jadi kalau waktu di Mekah jadi rakyat, kalau di Madinah jadi presiden. Rakyat itu konsep politik gitu. Kenapa ada sekelompok orang disebut rakyat? Itu karena dia adalah orang-orang yang ro'iyah. Ro'iyah itu artinya adalah al-mar'a. Al-mar'a itu artinya orang yang dipimpin ya, ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah. Nah, dari rakyat ya, ro'iyah. Ro'iyah itu adalah yang dipimpin. Kemudian kalau rakyat adalah orang-orang yang dipimpin, tentu saja lahirnya istilah rakyat itu karena ada ra'i, karena ada ar-ra'i, ada ra'in, ada pemimpinnya. Nah, jadi pemegang politiknya pemimpinnya yang menjadi penerima manfaat dari kepemimpinan itu adalah rakyatnya. Nah, tapi baik pemimpin maupun rakyat itu adalah istilah politik, istilah yang lahir dari adanya relasi kekuasaan antara orang yang menguasai dan orang yang dikuasai. Jadi ketika berada di Mekah, Rasulullah itu jadi rakyat. Ketika berada di Madinah, Rasulullah itu jadi pemegang kendali politiknya. Karena memang Allah biasanya akan mempertukarkan ya antara kepemimpinan itu dari satu tangan ke tangan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari nudawiluha. Nudawiluha itu dipertukar-tukarkan ya bainan nas di antara manusia. Jadi kadang berkuasa si A tapi tidak akan lama dia akan diganti oleh si B, nanti akan diganti oleh si C dan sebagainya. Itu sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan ada yang bisa mengubah sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menggantikan kepemimpinan itu disebut dalam ayat yang lain, walau dalafullahin nasa ba'duhum li ba'din lafasadatil ardu. Seandainya manusia itu tidak didafon. Dafon ini tidak dibentrokan ya, dikonflikkan gitu antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, sebagian manusia dengan sebagian yang lain, maka dunia ini akan rusak. Tuh, jadi pemimpin itu kalau terus selamanya begitu tuh rusak. Gak bisa itu untuk mencegah terjadinya kerusakan itu, maka Allah pasti akan menggantinya gitu dengan pemimpin yang lain. Ketika pemimpin yang sudah ada itu bersifat destruktif, bersifat merusak gitu. Nah, jadi kalau nanti kita ketemu dengan pemimpin, wah ini kerjanya sudah merusak saja terus kan gitu, itu nggak usah kita terlalu heran, berarti itu sudah tanda-tanda dia mau berhenti kan itu ya, dia mau digantikan dengan yang lain gitu. Nah, itu adalah sunnah ya di dalam kehidupan manusia. Jadi bukan hanya dalam kehidupan Rasul mencontohkan dua keadaan ya, mencontohkan bagaimana menjadi rakyat. Beliau juga mencontohkan bagaimana dulu sebelum menjadi nabi, beliau adalah menjadi rakyat yang dicintai oleh pemimpinnya. Sampai para pemimpin Mekah itu kan menggelari Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya. Jadi artinya Rasul itu ketika jadi orang istilahnya itu good boy lah kan gitu ya. Orang baik lah gitu ya, nggak usah kritik-kritik pemerintah dan sebagainya gitu. Itu maka dia menjadi disenangi oleh para pemimpin itu. Tapi ada fase ketika Nabi Muhammad SAW ini mendakwahkan tauhid. Nah, di antara yang pasti akan kebakaran jenggot ya dengan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang tidak adil dan tidak amanah, yang tidak berpegang kepada kebenaran.
Nah, maka dia pasti akan kena kebakaran jenggot itu dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka pada fase ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan ajaran Islam, sejak umurnya 40 tahun ketika menerima wahyu sampai umur 53 tahun, maka Nabi Muhammad SAW perlahan berubah ya, menjadi dari rakyat yang dicintai, menjadi rakyat yang dibenci oleh para pemimpin. Itu jadi pemimpin itu nggak suka ini dengan Muhammad ini. Kenapa Muhammad? Nabi Muhammad ini kan pernah, karena sebagai orang terpercaya, ketika Nabi meminta pemimpin-pemimpin, istilahnya itu Butun Quraisy. Butun Quraisy itu pemimpin-pemimpin kabilah di kalangan orang-orang Quraisy, orang-orang besar di kalangan orang Quraisy dikumpulkan kan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian disampaikan oleh Nabi, wahai para pemimpin Quraisy, bagaimana tanggapanmu seandainya aku sampaikan bahwa di belakang gunung itu akan ada pasukan yang menggempur kita? Apakah kalian percaya? Gitu ya. Maka kemudian semua orang mengatakan, kami pasti percaya. Kenapa kami tidak percaya? Kami tidak pernah menemukan engkau ini berdusta. Itu jadi apa yang kau katakan itu selalu benar. Maka kalau seandainya kamu mengatakan itu, kami percaya. Karena kau tidak pernah punya track record jadi orang yang suka berbohong. Itu nah makanya kemudian Nabi melanjutkan. Nah kalau begitu begini saja. Saya ingin menyampaikan bukan soal musuh yang akan menyerang, tetapi saya menyampaikan bahwa saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk mengajak kalian supaya meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian yang akan menjerumuskan kalian ke neraka. Yaitu mengajak kalian supaya menyembah Allah yang esa saja. Meninggalkan semua ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu kerjaan rakyat ya, bukan pemimpin. Waktu itu Nabi Muhammad SAW. Wah, itu marah. Siapa yang marah itu? Yang marah pertama kali adalah pamannya. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini kita lebih mengenal namanya dengan nama Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini adik dari ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Lahab ini ya dekatlah dengan Nabi sampai anaknya Abu Lahab itu kan dinikahkan dengan anaknya Nabi. Nah, ada Utbah dan Utaibah itu dinikahkan dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum gitu. Kan ini sesuatu yang menandakan bagaimana dekatnya Nabi dengan Abdul Uzza ini atau dengan Abu Lahab ini. Tapi karena dia pemimpin di tengah masyarakat Quraisy itu, kalau seandainya Nabi Muhammad dibiarkan begitu saja, wah ini bahaya kan gitu ya, ini akan mengganggu stabilitas kepemimpinannya yang dipikirkan oleh para pemimpin yang berorientasi pada dunia itu adalah apabila kepemimpinannya lepas maka kehidupannya akan jatuh. Dia yang tadinya mudah untuk mendapatkan kekayaan, tiba-tiba kalau lepas kekuasaan ya bagaimana? Nanti saya akan hidup miskin, gitu ya. Nanti dia tidak akan punya duit lagi, tidak punya akses lagi ya, kepada sumber-sumber kehidupan itu. Padahal ketika menjadi penguasa itu mudah sekali ya untuk kita mendapatkan akses apapun ya, apalagi dalam ekonomi. Kemudian ketika berkuasa itu orang kan akan dihormati, tapi kalau nanti jabatannya lepas itu pasti tidak akan ada penghormatan lagi. Karena orang menghormati pejabat itu karena jabatannya, bukan karena orangnya. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW ketika dihadapi, wah ini bahaya ini kan gitu ya. Ini Muhammad ini ngomong apa kan gitu ya. Dia mengajarkan sesuatu yang nanti akan menyebabkan orang itu hilang kepercayaan kepada dia. Nah, terutama kepada Abu Lahab ini. Sampai akhirnya kemudian Abu Lahab memutuskan untuk menggertak Nabi. Abu Jahal mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atan. Celaka engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini saja kamu mengumpulkan kami? Itu kan gertakannya Abu Lahab ya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini awal mula Nabi Muhammad SAW kemudian mendapatkan penentangan. Nah, jadi dari rakyat yang baik-baik saja diperlakukan oleh pemimpin. Kemudian Nabi ya, setelah dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan disampaikan kepada
Orang-orang Quraisy mungkin ini sekitar 33 tahun ya, 3 tahun setelah Nabi mendapatkan wahyu, setelah dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Nah, maka pada fase ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan tentangan yang luar biasa dari para pemimpin. Nah, ini kalau sudah menyebut para pemimpin, dalam Al-Quran sering disebut sebagai al-mala'u. Ada ayat ya ayyuhal mala'u min bani Israila. Ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar. Nah, ini artinya para oligark. Nah, jadi oligarki politik ini sejak dulu tuh ada. Namanya al-mala'u. Ya ayyuhal mala'u. Atau misalnya Balkis ya, mengumpulkan pejabat-pejabatnya, dia memanggil pejabatnya ya ayyuhal mala'u aftuni. Atau itu ini raja ya, Raja Mesir waktu itu kan ya, yang dia bermimpi kan ketemu dengan ada 7 jadi ada bermimpi kan, sebagai diceritakan dalam surat Yusuf, yang mimpi itu kemudian ditanyakan kan kepada Nabi Yusuf itu. Nah, itu dia memanggilnya ya ayyuhal mala'u, wahai para pejabat, wahai para pemimpin gitu. Nah, jadi yang menentang Nabi itu sudah bukan lagi masyarakat, tetapi mula-mula para pemimpin. Jadi pemimpin itu biasanya ya dia menularkan. Jadi menularkan pengaruhnya kepada masyarakat. Jadi kalau pemimpinnya sudah menolak seseorang atau menolak sesuatu, itu banyak yang akan mengikuti jalan atau jejak dari kepemimpinannya. Misalnya ya Nabi tadi ya, Nabi ini tidak diserangi oleh Abu Lahab, maka kemudian ya udah, karena tidak disenangi masyarakat pun ngikut Abu Lahab, itu sama-sama juga tidak menyenangi Nabi Muhammad SAW dan ajarannya itu. Nah, itu posisi politiknya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka karena Nabi tahu ya ini kan masalah politik ini, masalah tekanan dari atas itu. Nah, maka Nabi itu berpikir gimana caranya supaya bisa lepas dari tekanan itu kan gitu ya. Nah, maka kemudian kan Nabi mencari solusi banyak. Nah, di antara solusi Nabi itu pertama hijrah gitu ya. Ketika menghadapi situasi seperti itu, Nabi hijrah. Hijrah kemana? Hijrah dulu ngirim para sahabat ke Habsyah. Kemudian nanti Nabi hijrah ke Taif. Nah, hijrah ke Habsyah ke Taif itu apa sih? Itu mencari suaka atau mencari perlindungan politik. Kalau soal ibadah itu nggak perlu belajar ke Raja Najasyi. Nggak perlu ngapain jauh-jauh ke Taif. Ya, ibadah saja di situ. Apalagi soal Masjidil Haram. Ada Masjidil Haram di sana gitu. Tetapi kan yang dicari oleh Nabi dengan hijrah itu bukan apa-apa, tapi suaka, perlindungan politik. Nah, makanya kita ini dengan pelajaran ini ya, kalau seandainya nanti kita tertindas, kita kemudian dalam keadaan yang tertekan di satu tempat ya kan alasan politik, maka salah satu strategi, ini kalau kita berani ngelawan, salah satunya adalah hijrah. Kita cari suaka ke tempat lain yang kira-kira akan mendukung kita melaksanakan ibadah dan mendakwahkan ajaran Islam. Dan ternyata kan hijrah ke Habsyah itu sukses, gitu. Walaupun Nabi nggak ikut. Gitu. Suksesnya apa? Karena ternyata Raja Habsyah yaitu Najasyi itu sudah bersimpati lama kepada seseorang yang bernama Muhammad itu. Karena dia adalah seorang penganut Kristen yang taat ya. Dia yakin karena Alkitab menceritakan nanti akan ada nabi setelah Nabi Isa itu gitu. Nah, siapa namanya? Dia adalah Muhammad. Nah, maka ketika ada utusan ya, pertama utusan Utsman, kemudian Ja'far bin Abdul Muthalib itu datang kepada Najasyi. Oleh Najasyi ditanya, ini sebenarnya siapa orang yang mengutusmu ke sini? Bagaimana ciri-ciri? Jelaskan gitu sampai kemudian Najasyi merasa bahwa oh iya ya ini yang diceritakan dalam Alkitab itu. Nah, kita nanti akan ketemu mungkin ya dengan para pemimpin yang bisa memberikan suaka, perlindungan kepada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terlolimi gitu. Nah, itu konsepnya suaka. Maka menjadi sangat benar ya kalau zaman sekarang ini apabila penguasa-penguasa itu represif, nah yang harus dilakukan apabila kita tidak bisa bebas menjalankan
ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, kita memang harus berpikir untuk hijrah. Itu untuk pindah ke satu tempat yang menjamin keamanan gitu ya. Nah, terus yang kedua ya, strategi yang dilakukan oleh Nabi berkenaan dengan secara politik ya menghadapi situasi semacam ini adalah dengan ini sama juga sebenarnya mencari suaka, tapi untuk Nabi, yaitu ketika Amul Wufud ya. Amul Wufud itu tahun kedatangan para kabilah ya pada musim haji itu. Karena kabilah-kabilah banyak itu, Nabi berusaha untuk mendapatkan pertolongan atau perlindungan dari masyarakat yang masyarakat yang kira-kira maulah melindungi itu. Nah, itu politik itu begitu. Jadi ketika kita menjadi rakyat, nah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hak kita sebagai rakyat, yaitu ketenangan, kenyamanan, menjalankan keyakinan dan sebagainya. Nah, tetapi karena karena bisa jadi di satu tempat itu tidak ada yang diinginkan atau yang dibutuhkan tadi itu ya, ketenangan, bahkan yang ada intimidasi, penyiksaan dan sebagainya, maka ya caranya adalah cari perlindungan politik yang lain gitu, cari di mana kita bisa menjalankan ya, keyakinan kita ini secara maksimal gitu. Itu ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka konsep hijrah itu menjadi satu konsep yang sangat penting ya dalam sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, itu satu hal ya mengenai bagaimana posisi politik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mekah. Nah, tentu saja Allah memang berkehendak untuk menciptakan Nabi Muhammad itu dan mengutusnya sebagai nabi. Itu bukan hanya dengan satu peran saja gitu ya, bukan hanya dengan peran sebagai rakyat saja gitu. Kalau kita kan kadang-kadang ya dari dulu rakyat terus sampai mati rakyat terus kan itu. Nah, itu kita begitu. Tapi Nabi Muhammad itu tidak, dari yang tadinya rakyat kemudian jadi jadi pejabat gitu. Jadi diangkat menjadi sebagai pemimpin. Kalau dalam Islam sih sama aja ya, dua-duanya mau rakyat mau pemimpin ya dua-duanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira sama gitu. Jadi artinya dua-duanya ini merupakan ujian dari Allah. Ketika di Mekah tidak memegang jabatan politik itu diuji ya dengan kebutuhan Cina terhadap ini nanti akan diuji ya, ini setiap orang itu ya akan diuji situasinya nanti sehingga nanti akan bisa menetapkan nih kira-kira atau dia akan bisa merancang langkah-langkah apa yang kira-kira akan dilakukannya itu. Nah, Nabi Muhammad SAW tadi ya ketika situasinya kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari yang tadinya menjadi rakyat biasa kemudian oleh Allah sengaja dibuat ya beliau ini menjadi pemimpin, dan bahkan pemimpin yang berhasil, yaitu ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi di Madinah Rasul bukan hanya mendapatkan suaka politik dari orang-orang Aus Khazraj. Kebetulan Aus Khazraj ini kan sedang konflik ini, sedang sedang bentrok dengan Nabi Muhammad dengan sesamanya. Nah, dia memang sedang mencari pemimpin Aus Khazraj dan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka secara sukarela ya di dalam baiat Aqobah 1-2 itu mereka kemudian berbaiat untuk siap menyebarkan ajaran Islam. Nah, itu kan sebenarnya mula-mula bukan faktor politik itu, tapi faktor sosiologis saja, yaitu masyarakat datang ke Nabi berbaiat, berjanji setia. Berjanji setianya untuk apa? Ya untuk menyebarkan Islam gitu. Nah, itu kemudian mereka sebarkan Islam sampai jumlah orang Islam di Madinah itu, di Yathrib ya, sebelum beliau hijrah ke sana itu sudah banyak, sudah ribuan. Itu makanya dalam satu riwayat ya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah disambut
Di Madinah itu udah banyak orang Islam tuh. Di Mekah Nabi 13 tahun susah sekali dapat pengikutnya, kan tiba-tiba ke Madinah banyak sekali orang yang merasa terkesan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu gitu. Nah akhirnya Nabi Muhammad kemudian hijrah lah ya ke Madinah, dan di Madinah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai tidak hanya mendapat suaka politik, tetapi juga diangkat menjadi pemimpin. Itu. Kenapa bisa mudah? Ya, buat Allah itu mudah saja. Apapun tuh mudah gitu. Misalnya sekarang kita lagi ribet tuh, wah ini gimana nih presiden kita segala macam gitu ya. Ribet lah sekarang ini kan, ribet tuh banyak banget ini isunya. Mungkin dari dulu juga setiap presiden mesti banyak isunya, cuma sekarang ini karena musim medsos gitu. Jadi isu apa saja langsung setiap saat itu sampai ke kita, itu sampai kita pusing mikirinnya. Masalah langka minyak goreng, masalah Omikron, masalah macam-macam lah kan, korupsi, bisnis vaksin, bisnis PCR dan sebagainya kan itu. Nah, belum lagi kereta api cepat yang mangkrak misalnya gitu ya. Kita gedek banget ini dengan pemimpin umpamanya kan gitu ya, kita udah nggak suka. Nah kemudian kita mikir gimana ini kok pemimpin ini modelnya kok kayak gini, susah untuk diturunkan dan sebagainya gitu. Malah sekarang katanya sih pengen nambah 3 periode kan itu ya. Nah tapi sebetulnya kalau bagi Allah itu nggak ada yang susah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Kata Allah itu ya akan memberikan kemuliaan kepada seseorang yang diinginkan oleh Allah. Dia menghinakan juga, kerajaan akan diberikan dan sebagainya. Itu sesuatu yang bagi Allah itu tidak sulit gitu ya. Tidak sulit. Kalau kita susah sekali dalam berjuang itu sebenarnya pertolongan Allah itu mudah dan dekat gitu. Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu selalu dekat dengan kita, itu maksudnya nanti yang yang menolong kita itu sesuatu yang dekat dengan kita gitu. Jadi bukan yang jauh-jauh itu ya. Sama seperti orang-orang Yathrib itu kan gitu. Mereka mikir gimana segala ketemunya dengan Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pemimpin di kalangan Aus dan Khazraj itu yang itu mudah bagi mereka karena mereka cuma tinggal datang ke Mekah, ketemu dengan Nabi, kebetulan kan ada kepentingan yang sama, orang Aus Khazraj cari sosok pemimpin, Nabi Muhammad cari yang bisa melindungi, memberikan suaka kepada beliau itu kan gitu. Nah makanya ini ketemu kan kepentingan itu sehingga Nabi menjadi pemimpin gitu. Nah nanti juga setiap orang akan menjadi pemimpin itu dengan cara-cara yang yang ya mudah saja bagi orang itu gitu ya. Kalau bagi orang lain mungkin sulit, tapi bagi orang yang akan mendapatkannya itu mudah. Kita perhatikan saja bagaimana Jokowi jadi presiden, itu kan mudah aja. Dia tuh dari from nothing, orang nggak kenal siapa itu Jokowi. Jadi wali kota Solo, kemudian wali kota Solo ini juga dia dipoles dengan sedemikian rupa supaya dia punya citra yang baik seantero Indonesia ya. Kemudian orang Indonesia kenal. Dia nyalon jadi gubernur mudah juga, nggak lama jadi gubernurnya. Kemudian dia jadi presiden kan itu ya. Dia jadi presiden dan ya seterusnya kan gitu, seperti kita tahu bahwa perjalanannya Jokowi jadi presiden itu mudah bagi siapa? Bagi Jokowi gitu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pemimpin gitu. Nah Nabi Muhammad juga mudah ini. Cuma kemudahan itu datangnya setelah kesulitan gitu ya. Jadi Allah mengatakan begini, wala tahsabanna alladziina amanu janganlah kamu mengira gitu ya. Ketika engkau mengatakan kami beriman, kalian tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan diberi fitnah, tidak akan tidak akan zulzilu, ya, tidak akan dihantam dengan berbagai macam kesulitan dalam hidup sampai kamu mengatakan secara naluriah ini kita sudah, ini sudah, itu segala macam.
Kita kemudian mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu gitu. Ini kan sampai begitu itu. Tapi nanti kata Allah ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat gitu, dekat. Cuma Allah itu cuma butuh aja kamu ini serius tidak beramalnya kan gitu. Serius tidak kamu mau menghadapi masalahmu, menyelesaikan urusanmu dan sebagainya. Nabi itu sudah 13 tahun loh kan gitu ya. Menghadapi orang-orang Quraisy yang ribet. Kemudian menzalimi Nabi dan sebagainya. Sampai sahabat itu sudah mengatakan begitu. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu akan datang? Itu dan sampai Allah mengatakan ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu dekat saja. Itu kan begitu ya. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah itu sudah menjadi menjadi pemimpin politik itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah kemudian Nabi Muhammad mulai membangun kekuatan politik gitu. Nah, infrastruktur politik yang paling dasar di dalam ajaran Islam itu adalah masyarakat. Itu Nabi tidak menafikan itu bahwa aspek yang akan mendukung politik sesuai yang dicita-citakan Islam itu adalah masyarakat Islam. Sehingga Nabi ketika pertama kali menjadi pemimpin di Madinah itu yang dilakukan Nabi adalah binaul masajid. Nabi membangun masjid-masjid itu. Masjid dibangun di mana-mana itu karena itu fondasinya. Itu jadi kalau negara satu masyarakat nggak dibina rakyatnya gitu ya, rakyatnya dibina dengan kebenaran gitu, maka rusak, cita-cita politik tidak akan terwujud gitu. Jadi misalnya sekarang ini wah orang gemar-gemar demokrasi itu akan menyejahterakan, demokrasi itu akan bikin A B B bla 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 segala macam. Itu omong kosong semua. Kalau orang yang ada di dalam demokrasi itu tidak berniat begitu. Orang semua di dalam politik itu terjun cuma cari duit aja kan gitu ya. Cuma melindungkan perutnya ke dalam mekanisme uang yang ada di dalam kekuasaan itu. Di kekuasaan itu kan ada duit, ada pajak banyak sekali. Ada orang yang kemaruk dia ya. Mungkin makannya sekali makan 100 piring kali kan gitu ya, terus sampai rakusnya luar biasa. Nah dia ingin dapat uang itu dari sana gitu ya, dari dari pajaknya rakyat dan sebagainya gitu. Ada orang mikir gitu itu. Rata-rata begitu orang mau terjun ke politik sekarang cuma cari hidup aja, pengangguran cari kerjaan. Itu orang nggak punya duit cari duit gitu di politik lah. Kalau di politik cuma begitu ya bagaimana bisa politik itu benar? Itu bagaimana politik itu bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat? Orang niatnya juga nggak begitu. Itu orang kalau jadi politisi tapi tidak berniat untuk melayani kebutuhan masyarakat ya apalagi yang dia cari ya pasti bukan melayani rakyat kan niatnya bukan begitu. Sekarang kalau hanya kita Pak Jokowi jadi presiden apa sih niatnya gitu? Apa mau menyejahterakan rakyat? Apa buktinya mau menyejahterakan rakyat itu? Kan nggak ada buktinya. Yang ada itulah menyejahterakan para oligark. Itu benar kan gitu ya, karena memang ya niatnya begitu kan gitu, yang menjadikan Jokowi presiden ini kan para oligark ini ya, para pemilik kekuasaan, pemilik kekayaan besar dan sebagainya yang dia ingin mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dengan sistem kapitalisme dari pasar yang amat luas di Indonesia, dari masyarakat dan rakyat rakyat di Indonesia ini. Nah, itu kira-kira kira-kira begitu. Makanya Nabi itu ketika dia berpikir soal kekuasaannya, ketika mau membangun kekuasaan itu nggak bisa tegak, cita-cita mulia dari politik, dari kekuasaan itu semuanya harus lahirnya dari iman gitu. Jadi orang kalau sudah karena imannya untuk menjalankan sesuatu, itu pasti dia mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Jadi kalau pemimpin punya kesempatan untuk kaya, hawa nafsu pasti mengatakan, ayolah cari kekayaan sebanyak-banyaknya, mumpung kamu berkuasa. Nanti kalau sudah tidak berkuasa, kamu tidak bisa lagi cari duit. Gitu kan kira-kira begitu tuh. Bisikan-bisikan dari hawa nafsu itu. Tapi kan kita tahu bahwa apa sih, ini kan di politik itu kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala lewat melayani rakyat, melayani masyarakat dan sebagainya. Tapi ya karena nggak ada iman kan, nggak percaya sama Allah, dia percaya sama duit segepok gitu ya. Jadi berpolitik itu urusannya cuma dapat berapa gitu ya.
cuma urusan who get what kan itu ya, siapa dapat apa kan gitu, dan apa namanya, dan politik transaksional itu menjadi sesuatu yang sangat sangat dinamis ya, dan sampai hari ini kita menyaksikan itu pengaruhnya dahsyat sekali kepada kehidupan kita ini. Nah, maka Nabi bangun masjid dulu gitu. Jadi bangun masjid itu simbol sebenarnya. Simbol apa sih? Simbol untuk memperbaiki dulu masyarakatnya. Karena nanti pemimpin itu cermin dari masyarakat. Kaifama tuwallu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kaifama takunu yuwalla alaikum. Kaifama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kamu masyarakat itu ya, yuwalla alaikum, maka nanti pemimpin yang akan memimpin kamu ya aja kayak gitu. Jadi kalau masyarakatnya jauh dari masjid ya jangan bermimpi punya pemimpin orang-orang soleh semua, yang nggak bisa. Kalau masyarakat sebagai penopang utama politik itu tidak sehat, jangan harapkan ada ada infrastruktur politik yang sehat. Nah ini kan jadi sesuatu yang yang penting untuk difikirkan oleh kita ini, bahwa yang namanya berpolitik itu nggak bisa dilepaskan dari masyarakat yang soleh gitu. Nah makanya para politisi itu sangat berkepentingan kepada para ulama, itu sangat berkepentingan kepada para duat, sangat berkepentingan kepada orang-orang soleh. Kenapa? Karena para pemimpin ini dengan pertolongannya para ulama akan bisa membantu menyolehkan masyarakat, menyolehkan umat. Para dai ya, itu juga sama, itu dibantu untuk menyolehkan masyarakat, menyolehkan umat gitu. Nah inilah kan yang kemudian dalam struktur masyarakat Islam itu yang namanya umaro tidak bisa lepas dari ulama, tapi bukan untuk cari suara. Itu bukan cari dukung saya dong, mau jadi jadi enggak. Para penguasa itu butuh ulama, bukan ulama yang datang ke penguasa. Penguasa datang ke ulama, minta bantuan supaya masyarakat ini diperbaiki begitu. Nah, kemudian baru setelah itu kalau sudah ya basis daripada politik itu adalah iman, kepercayaan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, maka basis kedua bagi pembangunan politik, infrastruktur politik di Madinah waktu itu adalah ukhuwah, persaudaraan gitu ya. Al-mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin itu adalah saudara mukmin yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah dan seterusnya gitu. Jadi muakhad, dipersaudarakan. Jadi kalau sudah paradigmanya saudara, itu bukan saling sikut di tengah masyarakat tuh ya. Sekarang kan kita ini di era individualisme, ini setiap orang ya berpikir bahwa ini setiap orang ini saya ini individu sendiri yang filosofinya itu ngikut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes mengatakan homo homini lupus, manusia itu adalah serigala untuk manusia yang lain. Ini belum apa-apa sudah suudon. Kita hidup dengan para serigala gitu, padahal kita hidup dengan saudara kok serigala gimana? Nah maka paradigma konstruk masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW dalam dalam politik itu adalah membangun paradigma persaudaraan. Karena kalau masyarakat yang sudah bersaudara nanti jadi pemimpin itu enteng gitu ya. Karena masyarakat dia mau melakukan sesuatu untuk saudaranya, karena itu saudaranya itu ya. Karena saudara gitu, tapi itu diikat dengan keimanan. Setiap orang beriman itu adalah saudara. Maka ya sama seperti kita membantu saudara-saudara kita kalau punya saudara dalam secara secara hubungan darah. Nah, itu kan kita agak enak ya membantunya, itu ringan lah. Tapi kalau sudah dengan orang lain apalagi dianggap musuh dan sebagainya kan sulit itu. Nah, Rasulullah itu membangun paradigma itu. Nah, yang ketiga yang dibangun oleh Rasulullah SAW untuk mempersiapkan infrastruktur politik di Madinah itu adalah pengakuan politik dari para pemimpin, itu namanya muahadah, perjanjian orang Yahudi, perjanjian dengan orang-orang Nasrani, dengan suku-suku yang ada di Madinah dan sebagainya. Semuanya diminta untuk bisa menerima kehadiran
dari Rasulullah SAW. Nah, ini infrastruktur yang penting ini itu ya untuk membangun satu politik itu. Jadi kita nanti kalau jadi politisi itu ya jangan berpikir bahwa politis itu bisa lepas dari ulama. Kita jangan berpikir politisi itu bisa lepas dari para pemimpin masyarakat, tetua-tetua masyarakat yang dia itu bisa mewujudkan, mengimplementasikan al-ukhuwah fil ijtimaiyah, persaudaraan di tengah masyarakat itu. Dan yang ketiga, kita jangan abaikan bahwa kita ini kalau ada di satu kawasan politik tertentu butuh dukungan gitu ya, dukungan politik dari mereka-mereka yang punya suara, kemudian punya kekuatan politik dan sebagainya. Nah, makanya karena dasar infrastrukturnya sudah baik, maka ketika Rasulullah SAW berada di Madinah ya, semua visi politik Rasulullah SAW yaitu melayani masyarakat itu terpenuhi gitu. Dan misi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diutusnya Nabi Muhammad SAW yaitu menjadi rahmatan lil alamin juga dijalankan oleh Rasulullah gitu. Jadi kelihatan betul kan gitu antara bagaimana Rasul melayani masyarakatnya yang sampai masyarakat itu nggak ada yang nggak puas dengan kepemimpinan Rasul. Semua mencintai Rasulullah SAW karena keadilannya itu dalam memimpin masyarakat. Dan Nabi Muhammad juga punya kekuatan karena internalnya itu luar biasa itu ya, dukungan kepada Nabi itu. Nabi kemudian dengan mudah melakukan ekspansi itu. Jadi ekspansi-ekspansi itu hanya bisa dilakukan oleh atau futuhat-futuhat itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, selesai dengan masyarakatnya, mendapatkan dukungan penuh. Itu maka kemudian adalah penaklukan-penaklukan atau futuhat-futuhat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu kira-kira ya beberapa gambaran ya tentang bagaimana transformasi perjalanan dakwah Rasulullah SAW dari from nothing to something kan gitu ya, from zero to hero. Ya dari sesuatu yang bukan apa-apa kemudian menjadi Imamul Azam ya, pemimpin tertinggi, kemudian dari from nothing ya, from nothing to something, from zero to hero gitu. Jadi dari tadinya nggak ada apa-apa kemudian jadi punya kekuatan politik yang seantero Arab itu cukup mengagetkan itu ya, karena ini kekuatan yang baru tapi dia punya infrastruktur politik yang amat sangat kuat, ini sangat mengerikan. Dan di mana-mana ya kalau ada satu komunitas politik yang kuat, kompak, itu dia sangat berpotensi itu untuk menjadi para pemenang gitu. Dan itulah yang kemudian didapatkan oleh Rasulullah SAW. Inna fatahna laka fatham mubina. Aku telah memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata kan gitu ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ini. Nah, sehingga Nabi tentu saja ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sudah membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah benar gitu. Nah, saya kira inilah beberapa wawasan nabawiyah ya tentang politik Nabi Muhammad SAW. Nah, kita mungkin ya kalau berpikirnya pakai paradigma sekuler, kita biasanya ya hanya meletakkan politik itu dalam satu ruang hampa gitu. Jadi seolah-olah dia tidak ada kaitan dengan yang lain-lain, apalagi dengan agama. Nah, tapi justru kita di dalam Islam, segala sesuatu itu basisnya adalah ada pada agama kita, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan keseluruhan ajaran Islam. Nah, saya kira karena waktu kita terbatas, ini juga saya mohon maaf nih ya sedikit sambil ngantuk-ngantuk ini. Waktu kita terbatas, saya kira saya cukupkan sekian dulu sebagai pemaparan materi ya. Kalau masih ada waktu dan ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan untuk ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz atas materinya. Baik teman-teman, kita buka sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan nyalakan raise hand-nya, kemudian diaktifkan mikrofonnya. Silakan teman-teman.
Ya, silahkan. Wah, ini kayaknya sudah paham semua. Atau pada ngantuk juga nih kayak saya nih. Ya, Tafadhol, kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada, alhamdulillah berarti sudah beres ini materi saya, sudah paham semua insya Allah. mungkin dari Ane, Ustaz. Tadi kan Ustaz sempat bilang uh, kita tuh nggak boleh menutup juga, kita perlu dukungan sama orang-orang yang punya uh, suara gitu. Misalnya berkoalisi dan sebagainya gitu. Nah, kembali ke tadi kan kalau Nabi itu bergerak atas dasar iman ya. Nah, ketika berkoalisi ini uh, itu kan ada perbedaan dan mungkin ideologinya dan sebagainya itu ada yang perbedaan. Nah, batasannya seperti apa sih Ustaz kira-kira? Ya, gini, jadi kalau kita mau koalisi sama orang, kita harus mempertegas dulu identitas dan jati diri kita. Jadi jangan abu-abu. Ya, kalau kita ini adalah orang Islam, kalau kita partai Islam misalnya, tampakkanlah keislamannya secara tegas. Dan misi Islam kita juga harus ditonjolkan, harus jelas. Jadi nanti ketika orang berkoalisi itu tahu, ini koalisi dalam apa sih? Gitu ya. Kan itu ya masalahnya nanti. Nah tentu saja disinilah Nabi Muhammad SAW itu punya karakter gitu. Jadi beliau itu membangun kerjasama atau sebenarnya bukan kerjasama, perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan orang musyrik. Ya, itu ada namanya Mitsaq al-Madinah. Ada apa itu ada perjanjian Madinah. Nah di Mitsaq Madinah itu posisi Nabi Muhammad SAW itu tegas bahwa kami ini adalah kaum Muslim, bahwa kami ini akan menjalankan ajaran Islam dan sebagainya. Nanti nggak boleh saling ganggu, orang Yahudi silakan kalau mau menjalankan keyakinannya dan sebagainya. Tapi nanti ada kepentingan-kepentingan publik yang tidak boleh apa namanya nanti dikerjakan bersama. Begitu tidak boleh dilanggar, dikhianati dan sebagainya. Nah makanya kalau kita mengambil pelajaran dari sana ya, kalau kita mau kerja sama orang itu identitas kita harus jelas bahwa orang bekerja sama dengan kita itu bekerja sama dengan orang Muslim yang punya kepentingan Islam yang jelas gitu. Nah sehingga pertimbangan nanti akan berkoalisi dengan siapa itu orang sudah tahu bahwa kalau koalisinya dengan kita ini pasti konsekuensinya begini kan kira-kira gitu tuh. Nah jadi bahwa nanti ketika kekuasaan didapatkan dan sebagainya itu nanti ada bagi-bagi kekuasaan, tapi kan yang namanya koalisi apalagi kalau kita dalam kondisi yang cukup powerful ya, itu kita tetap akan bisa menjalankan apa yang menjadi misi kita itu gitu. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi jangan sampai koalisi itu mengikis akidah, mengikis akhlak, mengikis identitas kita sebagai seorang muslim. Kira-kira begitu, baik. Oke, Ustaz. Mungkin dari teman-teman yang lain, silakan kita kasih waktu 1 menit. Baik, kelihatannya cukup ini kita sudah 1 jam ya. Baik, mungkin jika nggak ada lagi teman-teman, dari Ustaz ada yang mau disampaikan Ustaz sebagai penutup? Ya, jadi dari saya ya, kalau mengaca kepada sirah Nabi, kita tidak bisa melepaskan politik itu dari keseluruhan ajaran Islam ya, syumuliyatul Islam. Itu politik hanya bagian saja dari sana. Fardu kifayah bagi sebagian orang kaum muslim untuk menjalankannya. Nah, sehingga kita tidak berpikir bahwa politik itu bisa dilepaskan dari keseluruhan ajaran Islam. Politik tidak bisa dilepaskan dari keimanan, dari ibadah, dari muamalah Islamiyah, dari semua yang harus ada di dalam ajaran Islam. Itu politik erat sekali dengan itu. Sebab bagi umat Islam mewujudkan visi politik ya dan mengkonkretkan misi yang ada di dalam kegiatan politik itu hanya akan bisa
efektif, ya akan bisa benar apabila didasari dengan keimanan tadi itu. Nah, jadi kita jangan lupa ya, walaupun nanti kita mau mendalami politik dan sebagainya, ya ngajinya tetap nggak boleh nggak boleh tinggal begitu, karena yang akan menjembatani kita politik dengan dengan agama itu adalah ada pada thalabul ilmi, ada pada ngaji, itu kira-kira begitu. Baik, terima kasih, itu saja closing statement dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Kalau ada yang benar dan bisa diambil, itu tentu saja datang dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang manfaat. Saya akhiri saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya malam hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz. Baik teman-teman, kita udah berada di penghujung acara ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, beristighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, ada yang tadi sempat ingin bertanya ya, tapi udah ditutup. Mungkin di next halaman sejarah kedua ya, di pekan kedua. Insya Allah. Mohon maaf juga jika ada salah perkataan dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.